Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Dalam sejarah filsafat Barat, pertanyaan tentang apa artinya menjadi manusia telah diangkat berulang kali. Namun pada tahun 1958, Hannah Arendt memberikan jawaban yang tak biasa dalam bukunya yang legendaris, The Human Condition. Di tengah dunia yang makin teknologis, efisien, dan terasing, Arendt tidak mencari jawaban dalam hakikat roh atau kodrat rasional manusia, melainkan dalam aktivitas-aktivitas yang manusia lakukan di dunia. Ia membedah kondisi manusia bukan sebagai gagasan metafisik, tetapi sebagai fakta konkret dari kehidupan sehari-hari, dalam kerja, karya, dan tindakan. Bagi Arendt, labor adalah bentuk aktivitas manusia yang paling dasar dan paling dekat dengan alam. Ini adalah kerja yang dilakukan untuk mempertahankan hidup, makan, minum, tidur, melahirkan, membersihkan, merawat. Labor adalah lingkaran biologis yang berulang. Kita melakukannya hari ini dan harus melakukannya lagi besok. Ini juga mengapa labor tidak menghasilkan sesuatu yang abadi. Tidak ada warisan dari tindakan ini selain kelangsungan hidup itu sendiri. Karenanya Arendt menempatkan labor dalam ranah privat dalam rumah tangga yang secara tradisional dianggap sebagai wilayah perempuan dalam sejarah Yunani dan Romawi kuno, bukan karena nilai rendah, tetapi karena sifatnya yang tersembunyi dari publik. Di zaman modern, labor mengalami eskalasi. Dalam masyarakat kapitalis industri, hampir semua aktivitas manusia dilihat dalam kerangka produktivitas dan pemenuhan kebutuhan fisik. Arendt melihat ini sebagai bahaya. Ketika masyarakat mengagungkan kerja semata, manusia direduksi menjadi makhluk konsumtif. Kita tidak lagi menjadi penghuni dunia, melainkan sekadar penjaga kehidupan. Ketika manusia bangkit dari sekadar mempertahankan hidup menuju penciptaan dunia, ia masuk ke ranah work. Dalam klasifikasi Hannah Arendt, work bukanlah sekadar bekerja dalam arti harian, melainkan suatu jenis aktivitas manusia yang khas, menciptakan sesuatu yang tidak alami, relatif permanen, dan menjadi bagian dari dunia bersama. Disinilah manusia tidak lagi hanya hidup, tetapi membangun dunia. Dalam konsep ini, sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Arendt memperkenalkan istilah Homo faber, manusia sebagai pembuat alat, sebagai lawan dari animal laborans yang hanya mempertahankan hidup. Homo faber menciptakan benda-benda buatan, rumah, jembatan, karya seni, institusi hukum, bahkan sistem keuangan dan ideologi. Semua ini tidak muncul dari alam, tetapi dibentuk oleh tangan dan akal manusia. Bagi Arendt, work menghasilkan sesuatu yang berdurasi panjang, yang berada di luar siklus biologis, dan yang dapat digunakan atau diwariskan. Sebuah meja makan misalnya, tidak memiliki kehidupan biologis, tetapi ia menciptakan ruang interaksi. Sebuah konstitusi tidak bisa dimakan, tetapi ia menopang kehidupan sosial. Dunia hasil work adalah dunia kebudayaan, dunia buatan yang menampung, melindungi, dan menjadi tempat hidup manusia. Tanpa work, manusia akan selalu kembali ke kondisi alamiah, terjebak dalam siklus kebutuhan jasmani. Dengan work, manusia menanam tanda keberadaannya dalam sejarah dan ruang. Hannah Arendt menegaskan bahwa work adalah usaha manusia untuk menciptakan kekekalan di tengah kefanaan. Alam bekerja dalam siklus, musim datang dan pergi, tubuh lahir dan mati. Tapi benda hasil work bisa melampaui hidup penciptanya. Piramida Mesir, lukisan Rembrandt, atau naskah Plato masih hidup hingga sekarang karena hasil work memiliki keberadaan yang lebih tahan waktu. Dunia hasil work adalah dunia benda,
bukan dunia tubuh. Benda-benda ini membentuk infrastruktur eksistensial manusia, bukan hanya dalam arti material seperti rumah atau pakaian, tapi juga struktur sosial dan simbolik, bahasa, hukum, institusi, moralitas. Namun Arendt juga memperingatkan bahwa dunia ini rapuh. Jika manusia berhenti merawat dan membaharui hasil karyanya, dunia buatan ini bisa runtuh. Dunia bisa jadi rusak, tidak hanya oleh perang, tapi juga oleh kelalaian dan pelupaan. Arendt mengkritik kecenderungan modern untuk menilai segalanya melalui logika instrumentalitas, yakni nilai suatu benda atau tindakan hanya berdasarkan kegunaannya. Dalam konteks work, ini berarti bahwa ciptaan manusia dinilai bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi sejauh mana ia berguna, efisien, atau produktif. Misalnya di dunia industri modern, waktu dinilai berdasarkan efisiensi produksi, pendidikan dilihat sebagai investasi ekonomi. Bahkan relasi sosial kadang-kadang diperlakukan seperti transaksi. Ini adalah warisan dari Homo faber yang terlalu mencintai kreasinya sampai menganggap seluruh dunia dapat dikendalikan dan dibentuk menurut tujuannya. Inilah bahaya rasionalitas ekstrim, ketika dunia tidak lagi dilihat sebagai tempat bersama yang penuh makna, tetapi sebagai objek manipulasi teknis. Dalam pandangan Arendt, pemikiran seperti ini bisa menghapus nilai-nilai politik, etika, dan estetika karena semuanya diringkus dalam kerangka kegunaan. Ketika segala sesuatu diperlakukan sebagai alat, termasuk manusia sendiri, maka dunia kehilangan makna. Meski work menghasilkan dunia yang relatif stabil dan dapat diandalkan, ia tetap memiliki batas. Work tidak menciptakan kebebasan, tidak mengungkapkan siapa kita, dan tidak menghasilkan pluralitas. Ia menyusun dunia, tetapi bukan tempat tindakan bebas. Arendt menekankan, jika dunia hanya diisi oleh hasil work, maka kita akan tinggal dalam museum benda mati. Yang membuat dunia hidup adalah action, yakni kehadiran manusia dalam keberagaman, dalam peristiwa yang tak terduga, dalam dialog dan politik. Work bisa membangun panggung, tetapi hanya action yang bisa menghidupkan drama kehidupan. Dalam dunia modern, work telah mengalami transformasi besar. Revolusi industri, kapitalisme, dan teknologi menciptakan masyarakat yang amat produktif, tetapi sekaligus mengaburkan batas antara labor, work, dan bahkan action. Kita menghasilkan benda dalam skala massal, tetapi seringkali tidak menciptakan dunia yang bermakna. Hannah Arendt mengingatkan kita, work adalah keajaiban manusia. Ia adalah jembatan antara kefanaan dan keberlangsungan. Ia adalah cara manusia mengatakan, aku pernah ada dan ini jejakku. Tapi ia juga bukan segalanya. Dunia yang indah tidak cukup hanya dibangun. Ia juga harus dihuni dengan keberanian untuk bertindak, berbicara, dan saling hadir sebagai manusia. Jika labor adalah kelangsungan hidup dan work adalah penciptaan dunia, maka action adalah pengungkapan diri dalam kebebasan di hadapan sesama manusia. Dalam action, Hannah Arendt melihat esensi terdalam dari keberadaan manusia sebagai makhluk politik. Makhluk yang tidak hanya hidup dan mencipta, tetapi juga muncul, berinteraksi, dan menginisiasi sesuatu yang baru dalam dunia bersama. Arendt menyatakan bahwa hanya melalui action, manusia benar-benar menjadi siapa, bukan sekadar apa. Berbeda dengan kerja yang menghasilkan benda dan dunia, action tidak menghasilkan objek. Ia tidak memproduksi dalam pengertian material. Sebaliknya, action menghasilkan relasi, cerita, dan jejak kepribadian yang tidak bisa direduksi ke dalam fungsi atau hasil tertentu. Ketika seseorang bertindak di hadapan orang lain, dalam pidato, dalam pilihan politik, dalam keberanian mengambil keputusan yang berdampak publik, ia menunjukkan siapa dirinya.
bukan dalam makna privat, tetapi sebagai sosok yang unik dalam jejaring relasi sosial. Arendt membedakan antara who, siapa, dan what, apa. Kita bisa mendeskripsikan seseorang dengan apa mereka, pekerjaan, latar belakang, jabatan, tetapi hanya melalui action kita mengenali siapa mereka. Karakter, nilai, dan orisinalitas yang muncul melalui tindakan di hadapan orang lain. Action hanya mungkin terjadi dalam ruang publik, tempat di mana individu hadir sebagai warga, setara, dan bebas. Dalam dunia Yunani kuno, ini adalah polis, kota tempat warga negara berkumpul untuk berdiskusi dan memutuskan arah hidup bersama. Ruang publik bukanlah tempat fisik semata. Ia adalah arena dialog, ranah opini, pangkal sejarah. Tanpa ruang publik, tindakan kehilangan saksinya. Dan tanpa saksi, tindakan kehilangan maknanya. Dalam pandangan Arendt, kehidupan yang sepenuhnya privat, terpisah dari publik, bukanlah kehidupan manusia seutuhnya. Kebebasan sejati hanya muncul ketika seseorang berani hadir di depan umum, bertanggung jawab atas ucapannya, dan membuka dirinya bagi konsekuensi tindakan. Arendt memperkenalkan gagasan penting dalam filsafatnya, natality, atau kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru. Berbeda dengan kematian yang menandai akhir, natalitas adalah daya lahir, daya cipta yang khas manusia. Dalam setiap tindakan, manusia berpotensi melampaui determinisme sejarah dan struktur. Ia bisa memulai, ia bisa mengejutkan, ia bisa mengubah jalannya dunia. Itulah mengapa Arendt memandang action sebagai bentuk paling tinggi dari kebebasan, karena ia tidak bisa sepenuhnya diprediksi atau dikendalikan. Tindakan memiliki unsur spontanitas, dan karena itu ia membuka sejarah. Setiap revolusi, setiap gerakan pembebasan, setiap langkah keberanian dalam melawan ketidakadilan adalah wujud dari action sebagai ekspresi natalitas manusia. Action tidak mungkin berlangsung dalam kesendirian. Ia membutuhkan pluralitas, yaitu keberadaan orang lain yang berbeda-beda. Bagi Arendt, pluralitas bukanlah masalah yang harus diatasi, melainkan syarat dasar kehidupan bersama. Manusia adalah makhluk plural. Tidak ada satupun yang identik. Dalam pluralitas, tindakan menjadi berarti karena ia terjadi dalam dialog, dalam pertemuan antar kehendak, dalam perbedaan visi. Disinilah action melahirkan sejarah bersama, karena ia menghubungkan orang-orang yang berbeda melalui peristiwa yang saling menyentuh. Di dunia yang memaksakan konformitas, pluralitas terancam. Ketika semua perbedaan dipaksa menjadi satu suara atau dibungkam demi efisiensi, ruang untuk action menyempit. Maka demokrasi sejati bagi Arendt adalah yang menghargai perbedaan dan memberi ruang bagi semua untuk berbicara. Berbeda dengan work, action tidak bisa direncanakan atau dikontrol sepenuhnya. Ia adalah tindakan di tengah dunia yang dampaknya tak selalu bisa diperkirakan. Ini berarti bahwa action selalu mengandung risiko, kesalahpahaman, penolakan, bahkan bahaya. Namun disinilah letak nilai sejatinya. Action adalah tindakan yang terbuka terhadap dunia, dan karenanya penuh makna. Ia adalah lompatan iman ke dalam sejarah. Dalam masyarakat modern yang menuntut kepastian, prediksi, dan manajemen risiko, action sering dianggap berbahaya. Karena itulah dunia modern cenderung menggantikan politik dengan birokrasi, kebebasan dengan kepatuhan. Arendt menolak hal ini. Baginya, kehidupan manusia kehilangan semangatnya tanpa keberanian untuk bertindak. Tindakan mungkin tidak menciptakan benda, tetapi ia menciptakan cerita, dan dari cerita itulah sejarah lahir. Seorang pejuang kemerdekaan, seorang pembicara, seorang pemimpin yang menginspirasi. Mereka dikenang bukan karena mereka membangun monumen, tapi karena tindakan mereka
Membentuk ingatan kolektif, Arendt menegaskan, action hanya memperoleh makna jika diceritakan kembali. Disinilah peran narasi dan historiografi menjadi penting. Kisah manusia bukan kumpulan data, melainkan jaringan tindakan yang saling berinteraksi, yang mengandung nilai, inspirasi, dan pengungkapan siapa manusia itu sebenarnya. Hannah Arendt mengajak kita untuk menghidupkan kembali ruang publik, bukan sekadar sebagai tempat debat politik, tetapi sebagai arena eksistensi manusia. Di sana kita tidak sekadar menjadi konsumen, pekerja, atau pengamat. Kita menjadi pribadi yang bertindak, berbicara, dan menghadirkan diri dalam dunia bersama. Dalam dunia yang penuh keterasingan dan hiruk-pikuk digital, action Arendtian bukan berarti demonstrasi atau propaganda, melainkan keberanian untuk hadir sebagai diri sendiri dalam komunitas, menyumbang suara dalam kebersamaan, dan merajut sejarah bersama melalui tindakan yang bebas. Dengan action, kita tidak hanya mengisi dunia, kita ikut membentuknya. Arendt sangat khawatir terhadap arah zaman modern. Ia melihat masyarakat industri telah mengagungkan labor dan work, tetapi melupakan action. Politik telah direduksi menjadi administrasi, kehidupan publik dipenuhi propaganda, dan individu semakin merasa terisolasi di tengah keramaian. Dalam dunia seperti itu, manusia kehilangan kemampuannya untuk bertindak, untuk memulai yang baru, untuk membuat sejarah. Ia hanya menjalani, bukan mengada. Kehidupan jadi datar, rutin, dan penuh rasa hampa. Arendt menyebut ini sebagai kondisi depolitisasi. Ketika ruang publik dikosongkan dari kebebasan dan dialog, diganti dengan efisiensi dan manajemen. Ironisnya, ini bisa membuka jalan bagi totalitarianisme, seperti yang Arendt analisis secara mendalam dalam karya lainnya, The Origins of Totalitarianism. Bagi Arendt, hanya melalui action manusia dapat meraih keabadian. Bukan keabadian dalam pengertian religius, tetapi dalam bentuk ingatan publik. Ketika seseorang berani bertindak, ia menciptakan cerita. Dan cerita itulah yang terus dikenang, diceritakan ulang, dan membentuk sejarah. Dengan kata lain, manusia hidup dua kali. Pertama sebagai makhluk hidup, dan kedua sebagai tokoh dalam kisah bersama. Dalam dunia yang semakin mekanis, Arendt mengajak kita untuk menghidupkan kembali vita activa, kehidupan aktif. Bukan hanya sebagai pekerja atau pencipta, tapi sebagai warga, sebagai pribadi yang bicara, bertindak, dan mengambil tempat dalam ruang bersama. Meskipun The Human Condition menawarkan banyak kritik terhadap zaman modern, Arendt tidak menutup pintu pada harapan. Ia percaya bahwa manusia dengan segala keterbatasannya selalu punya kapasitas untuk memulai yang baru. Inilah yang ia sebut dengan natality, kemampuan untuk melahirkan dunia baru. Selama masih ada keberanian untuk berbicara, untuk berkumpul, dan untuk bertindak, maka harapan tidak pernah mati. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, namun miskin makna ini, Hannah Arendt menantang kita untuk bertanya, apakah kita sekadar hidup atau benar-benar hadir dalam dunia? Don't forget to comment, like, and subscribe.